Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam manajemen. Pemirsa SJTV dalam program acara Unpam Mengajar, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Salam kenal, saya Ana Septia Rahman dari program studi Manajemen S1 Universitas Pamulang akan menemani Sobat Ujar sekalian dalam mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran dengan judul Materi Ruang Lingkup Riset Pemasaran. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi ikuti terus program ini, jangan sampai terlewatkan. Pada episode kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui ruang lingkup data internal dan data eksternal, serta metode pengumpulan data dalam riset pemasaran. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai ke dalam penjelasan materi 15 tentang materi lanjutan ruang lingkup riset pemasaran, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu riset pemasaran? Hal tersebut sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Pemasaran melibatkan berbagai proses. Dalam tahapan pelaksanaannya, produsen harus mencari pembeli dan mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka, merancang produk dan jasa baik mutunya, menetapkan harga atas produk atau jasa tersebut, mempromosikan dan kemudian mengirimkannya ke pasar. Menurut Philip Kotler, riset pemasaran adalah suatu perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. Apa tujuan riset perusahaan yang kalian ketahui? Sobat Ujar, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian, semuanya ini ditujukan untuk memberi masukan pihak manajemen dalam rangka identifikasi masalah dan pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Tindakan yang sistematis adalah tindakan yang dilakukan secara teratur dan konsisten, didasarkan atas kegiatan-kegiatan ilmiah serta dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun tujuan riset pemasaran adalah sebagai berikut. Pertama, mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada. Kedua, bebas dari pengaruh keinginan pribadi. Lalu, apa saja perbedaan riset pemasaran dan sistem informasi yang kalian ketahui? Berikut ditampilkan tabel perbedaan riset pemasaran dengan sistem informasi pemasaran. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber informasi untuk sistem informasi pemasaran adalah dari riset pemasaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa riset pemasaran merupakan bagian dari sistem informasi pemasaran. Nah, pasti Sobat Ujar penasaran kan mengenai ruang lingkup riset pemasaran yang cukup luas cakupannya. Maka dari itu, Sobat Ujar jangan kemana-mana ya, ikuti terus program ini, oke? Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan ruang lingkup riset pemasaran sebelumnya, maka perlu kita ketahui mengenai ruang lingkup riset pemasaran yang cukup luas cakupannya. Dalam ruang lingkup riset pemasaran terdapat ruang lingkup data internal dan eksternal serta metode pengumpulan data dalam riset pemasaran tersebut. Apa itu ruang lingkup data internal dan eksternal? Data merupakan fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi atau perusahaan. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua. Pertama, data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, misalnya kuesioner pertanyaan tentang motivasi karyawan, disiplin kerja, atau pelatihan, dan lainnya. Kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif ini kebalikan dari data kualitatif, yaitu data yang berbentuk angka, misalnya harga produk, besarnya tunjangan, dan lainnya. Lalu metode apa saja ya yang digunakan dalam riset pemasaran? Dalam riset pemasaran ada dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif.
Untuk lebih memahami tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara lebih dalam, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaannya. Metode kualitatif dengan metode kuantitatif meliputi pada 3 hal perbedaan. Yang pertama, perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar. Pandangan dasar penelitian kuantitatif dan kualitatif meliputi pandangan dasar tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, serta peranan nilai. Kedua, karakteristik penelitian. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dijelaskan di sini bahwa penelitian kualitatif yaitu 1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. 2. Lebih bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. 3. Proses penelitian. 1. Proses penelitian kuantitatif, 2. Proses penelitian kualitatif. Adapun perbedaan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan jenisnya. A. Jenis data. Data yang bersifat kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari cara pandang yang menekankan pada ciri-ciri, sifat, dan mutu objek atau subjek yang bersangkutan. Berbeda dari data kuantitatif yang bersifat numerik, data kualitatif bersifat non-numerik atau kata-kata deskriptif seperti cantik, tampan, gagap, tampak kurang berpendidikan, dan lainnya. Yang B, tujuan penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam. Yang C, objek penelitian. Metode kualitatif lebih terfokus kepada satu objek penelitian, sementara metode kuantitatif dapat terfokus kepada lebih dari satu objek penelitian. Yang D, instrumen yang digunakan. Pada metode kuantitatif, instrumen penelitian yang biasa digunakan adalah angket, kuesioner, atau instrumen lain. Pada metode kualitatif, instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri, yang berarti peneliti sendirilah yang harus langsung turun ke dalam penelitian tersebut agar bisa melihat dan merasakan fakta yang sebenarnya. Yang E, orientasi. Penelitian kualitatif lebih berorientasi kepada proses penelitian, sedangkan penelitian kuantitatif lebih berorientasi kepada hasil penelitian. F, proses. Metode kuantitatif menggunakan proses deduktif-induktif, sedangkan metode kualitatif adalah induktif. Yang G, berdasarkan sifat realitas. Dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai suatu yang nyata, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Sedangkan penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau paradigma interpretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecahkan ke dalam variabel. Yang H, berdasarkan hubungan variabel. Pada metode kualitatif, hubungan antara variabel adalah timbal balik atau interaksi. Pada metode kuantitatif lebih kepada sebab akibat. Yang I, berdasarkan penggunaan metode kualitatif digunakan apabila 1. Bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. 2. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. 3. Bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. 4. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. 5.
Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. 6. Bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Untuk metode kualitatif digunakan apabila 1. Bila masalah penelitian belum jelas. 2. Untuk memahami makna di balik data yang tampak. 3. Untuk memahami interaksi sosial. 4. Memahami perasaan orang. 5. Untuk mengembangkan teori. 6. Untuk memastikan kebenaran data. Yang 7. Meneliti sejarah perkembangan. Adapun persamaan metode kualitatif dan kuantitatif yaitu pertama, merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian guna memecahkan sebuah masalah. Kedua, memiliki objek dan subjek. Yang ketiga, memiliki variabel. Yang keempat, menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka hingga bisa dinilai pihak lain. Yang kelima, melibatkan inferensi, simpulan, detil-detil pengamatan empiris ke suatu kesimpulan umum. Keenam, membandingkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menemukan pola tertentu pada data. Ketujuh, menggunakan prosedur untuk menghindari kesalahan analisis dan penarikan inferensi. Jenis-jenis data menurut sumbernya antara lain: pertama, data internal merupakan data yang berasal dari dalam organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya, suatu perusahaan, jumlah karyawannya, jumlah modalnya, atau jumlah produksinya, dan lain-lain. Kedua, data eksternal merupakan data yang berasal dari luar organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Misalnya, daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan. Jenis-jenis data menurut cara memperolehnya antara lain: pertama, data primer, primary data. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi. Kedua, data sekunder, secondary data. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data, dokumentasi, dan arsip-arsip resmi. Jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya antara lain: 1. Data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu dan untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya, data penelitian yang menggunakan kuesioner. Contoh data cross-section adalah data total penjualan yang diperoleh dari 7 perusahaan pada tahun 2010. Kedua, data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Misalnya, perkembangan uang beredar, harga 9 macam bahan pokok penduduk, atau contoh data penjualan PT ABC selama tahun 2006 sampai dengan 2012. Yang ketiga, data planel merupakan gabungan data berkala dan cross-section. Contohnya seperti data penjualan yang diperoleh dari 8 perusahaan periode 2007 sampai dengan 2013. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Apa itu metode pengumpulan data? Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan antara lain: pertama, wawancara.
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur di mana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber, dan wawancara tidak terstruktur di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya membuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Kedua, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Yang ketiga, studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi, dan dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait ruang lingkup data internal dan eksternal serta metode pengumpulan data dalam riset pemasaran. Sekarang, supaya pemahaman Sobat Ujar lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian jelaskan ruang lingkup data internal dan eksternal yang ada di dalam riset pemasaran serta metode pengumpulan data apa saja yang digunakan dalam riset pemasaran tersebut. Nah Sobat Ujar, silahkan kalian diskusikan ya agar Sobat Ujar tidak lupa dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa pertama, pada ruang lingkup data internal dan eksternal, jenis data tersebut dikelompokkan berdasarkan sifat, sumber, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Yang kedua, ada dua metode yang digunakan dalam riset pemasaran, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam riset pemasaran yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 15 Ruang Lingkup Riset Pemasaran kali ini. Sekian materi dari saya Ana Septia Rahman undur diri. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Salam Ujar.